Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB, obrolan bola di hari Jumat yang tidak ada Mamat Alkatirinya. Karena Mamat Alkatiri hanya ada di Sportcast terbaik Indonesia di hari Senin dan hari Kamis. Kalau OB hari Jumat itu tidak ada Mamat, adanya saya Ripan Padipta, si Apta Pradana dan siapa nih? Gue baca beda sendiri deh. Oh ini orang nih. Parah nih. Sobat Sporty, setiap OB itu peraturannya harus pakai jersey. Iya, kita udah menentukan ya waktu itu di berapa episode belakang. Si Mozaik ke sini tiap tayang harus pakai jersey. Gak pernah masuk nih. Ini gak pernah masuk. Gak ikut briefing nih. Jersey Audi. Bangga. Parah. No, gue punya tangan. Cuman gak muat aja sekarang. Gendut. Jadi sebenarnya si Fahmi bawa jersey cuman gak dipakai. Gak dipakai. Gak muat. Coba. Bajunya menciut ya. Di perut dia yang ngegedein. Perutnya yang besar. Jadi Mi sekarang peraturannya tiap OB itu harus pakai jersey. Maaf ya teman-teman. Gitu ya. Saya gak di briefing. Saya hanya dapat briefingnya ini. Oke, sebelum kita mulai selamat datang dulu kembali ke Fahmi. Ya, dari mana aja nih kemarin-kemarin nih? Kan Pak, keliling-keliling Pak. Gitu. Keliling dari? Nggak mau ntar ntar lu sana. Nggak mau. Gitu. Kena lagi. Ada hubungannya dengan sepak bola tapi? Ada dong pasti Pak. Gitu. Masih di lingkup sepak bola. Mencari bakat ini pelosokan gitu Pak. Oh jangan salah, gua kemarin daftar untuk agent Pak. Agent player. FIFA bener LPG. Pak. Kan, serius jadi agen? beneran, jadi ada open rekrutmen. Ini udah aneh lagi nih orang. Gak aneh, jadi FIFA ngeluarin regulasi baru. FIFA bos. Iya. Ngeluarin regulasi baru untuk agent-agent biar semuanya terdaftar di FIFA. Tidak ada agent yang sembarangan Agent lagi. pemain ya? Player agent. Sorry, player agent. Oke. Player agent itu tidak sembarangan lagi. Dan diatur berapa komisi dan berapa potongan-potongannya. Jadi tidak ada lagi yang kayak Mino Raiola yang kompensasinya fantastis kayak gitu-gitu loh. Jadi lu daftar? Daftarnya gratis kemarin. Pas jadi nanti tesnya di September. Oh ada tes agen. Ada tesnya, ada examnya gitu. Tesnya apa IQ gitu? Nggak nyampe sih kayaknya. Terus. Nah, abis itu pas kemarin gue ngobrol lagi sama yang adminnya ini, Mas nanti ada pembayaran. Oh jadi harus bayar. Ada bayar lagi Pak. Okay. Tapi termasuknya karena Indonesia ini baru mulai, pembayaran itu murah. Jadi teman-teman administrasi aja ya. Administrasi. Sebenarnya nggak murah sih. Terbuka untuk umum maksudnya boleh? Umum Pak. Umum. Kalau seperti pengen jadi agen gimana? Bisa di situ. Daftar. Tapi Di bawah daftar. sini ya. Enggak dong. Oh enggak ada. Bukan program kita juga. Sering-sering baca aja website yang sering dikatain Mamat. Oke. Di situ ada isinya ya. Berarti ada website itu ada isinya ya. Iya kan gak semuanya jelek gitu iya, maksudnya. iya. Kan kayak informasi-informasi gitu yang nyempil-nyempil gitu ada ngulik-ngulik dikit lah gitu. Nah, pemainnya udah ada tapi belum punya. Kan dari Persipan Pandeglang akan disupport nanti kan. Kalau mau kan potongannya udah clear dari depan udah ketahuan. jelas, ya. Agen sportcaster dulu kali bisa. Oke, itu dia tadi sedikit kegiatan si Mas yang satunya lagi selama kemarin tidak datang. Ya. Jadi kemarin juga di hari apa berarti Rabu. Kan sekarang hari Jumat, di hari Rabu ada pertandingan U17 uji coba melawan South Korea Selatan. Ini adalah uji coba pertamanya Bima Sakti setelah kemarin melakukan seleksi ke 12 kota dan tim yang bayangan sudah ada dan mereka diuji cobakan pertama U17 melawan Korea Selatan di Stadion Patriot Bekasi. Hasilnya 0-1 untuk keunggulan Korea Selatan. Bagus dong. Dengan tim yang baru dibuat tapi hasilnya tidak terlalu timpang. Ya, sebenarnya bukan baru dibuat ya, baru menyatu yang bareng lagi. Jadi pertandingan berjalan intens, Korea Selatan berani tampil menyerang sejak awal laga, mendominasi, terus lini pertahanan Indonesia juga cukup disiplin. Sebetulnya tidak untuk U17 ini belum banyak yang bisa dibahas karena itu pertandingan uji cobanya baru pertama kali juga mereka. Walaupun waktu itu udah pernah yang di Bali ya. Iya. Lawan Barcelona. Kan yang lagi tur juga kan itu ada turnamen. Iya. Artinya perjalanan mereka masih cukup panjang untuk nanti akan bermain di Piala Dunia. Yes. Jadi secara exposure kita juga nggak yang. Dan abis ini mereka akan berangkat ke Jerman berarti ya? Betul. Iya. Untuk TC 2 bulan ya. Satu sisi jangan dibebankan juga itu maksud gua. Ini. Kenapa kita bukan kita pengen bahas yang gimana gembar-gembor, tapi maksudnya adik-adik ini biar fokus aja. Ya, biar fokus dan didukung.
Dukung terus. Jadi kita tidak menganalisa pertandingan kemarin, kita tidak sampai ke mana, kita cuman kasih informasi bahwa kemarin U17 main lawan Korea, kita dukung aja lah. Kita gitu. Jebol 1-0, kita support karena mereka sekarang akan pergi ke Jerman mengikuti mini turnamen pada September dan Oktober 2023. Betul. Nah, dan di sana juga nanti akan ada tambahan-tambahan pemain katanya. Betul. Tuh. Sekalian dari diaspora yang masih ada di Eropa kayaknya kan deket tuh. Ya, jadi misalnya yang orang Indonesia yang ada di Belgia gitu, itu boleh ikut ikut seleksi ya. Jadi kalau nggak salah kemarin gue baca itu kan harusnya ada 30 pemain, tapi yang di bawah itu cuma 28. Jadi emang ada 2 slot yang buat dipakai uji coba misalnya dari Belanda gitu ikutan ditarik dulu. Nah nanti yang siapa yang baru tuh? Frank Wormuth yang akan tugas mencari itu di sana. Coach Frank. Opa Frank. Coach Frank. Ya. Jadi misalnya yang di Eropa ada pemain Indonesia berbakat, jadi dia nggak usah terbang ke sini ikut seleksi yang kemarin. Jauh kan kayak kemarin siapa yang dari Brazil tuh? Iya. Kasian tuh terbangnya jauh banget kan ke sini, terus udah balik lagi. Nah. Jadi nunggu di Jerman aja nanti ketemu di Jerman. Sekarang janjian lah. Di mana gitu. Bagus juga ya sebenarnya kayak berarti gue bukan memuji PSSI yang secara berlebihan tapi maksudnya kerjasama ini harusnya diperlebar lagi, diperbanyak lagi. Nggak cuma hanya dengan Jerman, bisa aja dengan Inggris, bisa aja dengan mana aja. Jadi pemain diaspora kita yang ada di negara manapun terakomodir gitu. Maksudnya ternyata ada elkan bagot lainnya nih gitu maksudnya di negara-negara lain. Kita kan nggak tahu, mungkin fokusnya masih di Eropa, ya cari aja kerjasama seperti ini. Waktu itu kan Pak Erik ini kerjasama dengan DFB ya, DFB. Terus lanjut ada begini, terus coba kerja di FA-nya, di FA kan Inggris bisa jadi atau Finland atau manapun gitu maksudnya. Jadi untuk Iqbal dan kawan-kawan semangat sampai Piala Dunia nanti dimulai. Selamat terbang ke Jerman dan selamat TC di sana. Yes, semoga berkembang terus. Ya betul, itu kita doakan yang U17 semoga berkembang. Kemudian kita akan naik ke kelompok umur lainnya, ada U23. Nah kalau tadi U17, Bima Sakti dan staf pelatih yang lainnya, sekarang ada U23 yang juga melakukan panggilan pemain. Betul. Nah, ngeri nih pemainnya. Ini pemain demi. Coba ya kita sebutkan ya pemain-pemain U23 yang dipanggil untuk agendanya adalah yang pertama kualifikasi Piala Asia U23 yang berlangsung 6 sampai 12 September di Solo. Di Solo ya. Jadi ini kalau lolos ini kita akan bermain di Piala Asia U23 2024. Oke, ini pemain-pemain yang dipanggil untuk melakukan kualifikasi Piala Asia nanti di Solo. Kita satu tim dengan Cina Taipei dan Turkmenistan. Akan lawan Cina Taipei pada 9 September, Turkmenistan 12 September di Solo, catat ya, di Solo. Nah, yang pertama pemainnya ada 27 pemain, kita sebutkan satu-satu. Yang pertama ada Rafael Struijk. Dipanggil lagi. Panggil dari pas FIFA Matchday ya. Ada Den Haag. Ini masuknya FIFA Matchday ya kalau gini ya? Maksudnya agenda FIFA. Asia U23. Sebenarnya bukan masuk agenda FIFA tapi pas FIFA Matchday nih. Gitu. Jadi pinter kalau AFC mah. Jadi bisa dipanggil nih pemain-pemain dari abroad. Oke, jadi boleh ya. AFC pinter ngepas-ngepasin jadwal. Oke. Kayak satunya lagi. Ada Arkan Fikri. Ini pemain terbaik AFF kemarin ya. Ya, Muhammad Zaki Ashraf. Nuri Agus Wibowo Bekasi FC, Titan Agung, Bayangkara, Komang Teguh, Muhammad Fajar Fatur Rahman, Borneo FC. Dava Fasya. Ya. Taufani, Borneo FC. Nah, ini yang kemarin-kemarin tidak dilepas Borneo, kali ini dilepas karena masuk ke FMD ya, sesuai tanggal, betul. Kemudian ada Ivar Jenner, Utrecht. Elkan Bagot dipanggil, Marcelino Ferdinand, Hernando Ari, Beckham Putra Nugraha, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Doni Tri Pamungkas, Muhammad Rehan Hanan, siapa coba? Pemain Persija. Siapa? Oh, anaknya ini ya, anaknya bapaknya ya? Anaknya bapaknya siapa? Sebutkan dong malah anaknya bapaknya. Siapa ini yang adiknya nggak lolos kan kemarin? Ini anaknya Bang Firman bukan? Rehan Hanan bukannya ini siapa namanya yang kakaknya si Keano siapa? Emang ya? Iya kalau kayaknya anaknya Bang Firman bukannya Rehan Utina. Iya. Rehan Hanan. Kakaknya Keano kayaknya. Emang ya? Serius? Yang siapa sih? Haris Salisbury. Iya kalau Keano anaknya Haris Salisbury. Iya kayaknya kakaknya yang di Persija ini ya. Ada Raihan Hanan. Kalau nggak salah ya, ntar dicek lagi. Oke. Tadi mana sih? Raihan Hanan, Ilham Rio Fahmi, Persija Jakarta, bek kanan, pemain terbaik Liga juga ya. Pemain muda terbaik. Muhammad Akbar Arjun Syah, Persija juga. Baru denger nih gue yang ini. Witan Sulaiman, Persija Jakarta. Jan Kelly Stroyer, Kediri.
Ramadan Sananta Persis Solo, Alfreanda Dewangga PSIS Semarang, Victor Benjamin Detan yang bule tuh PSM Makassar. Yang golin ke Persib. Ya, yang putih ya. Terus ada Hoki Caraka Bintang Brilian PSS Sleman. Pratama Arhan yang baru menikah kemarin di Udah kelar bulan madunya berarti? Berarti gak bulan madu, dia langsung tugas negara. Kayaknya di Tokyo. Gimana madunya di sana ya langsung? Melihat ini nama-nama hampir 90% well known. Menjanjikan kalau yang ini juga sebagian besar sebenarnya mungkin 5-6 pemain adalah yang biasa langganan timnas senior juga kan sebenarnya. Ya ini sih udah penggawa senior sih sebetulnya sih kalau ini. Malah yang menarik lebih ke seniornya ya, pemanggilan seniornya jadi kan karena kebagi. Nah ya jadi ini dan semua yang umurnya U23 biasa di senior dipindahin ke U23 semua, fokus di U23. Karena Sintayong akan fokus di kualifikasi U23 ini, makanya dia memanggil pemain-pemain terbaiknya untuk supaya lolos ke Piala Asia. Dan ada kabar bahwa Sintayong lebih memilih fokus di U23. Sementara ini kan. Sementara ini, jadi pemain senior akan dilatih nanti oleh coach Saha. Tadi ada Choi In Chol. Nah, jadi Choi. Nah, ini asisten pelatih ya. Asistennya STY. Jadi dia akan memimpin timnas senior di FIFA Matchday. Jadi Sintayongnya katanya akan fokus di U23. Begitu. Padahal waktu awal katanya kan Sintayong akan fokus dulu di senior sampai tanggal 8 pertandingan, baru ikut bergabung ke U23 tanggal 9 karena mainnya baru tanggal 9. Iya. Gitu. Oh ternyata perkembangannya adalah Sintayong mungkin lebih mikir fokus, lebih serius di kualifikasi Piala Asia, jadi dia lebih fokus di U23 kayaknya ya. Prioritasnya ke 23 dulu berarti. Maksudnya senior kan maksudnya kan ini kan satu pertandingan kan berarti. Maksudnya kan kalau ini kan panjang. FIFA ranking, ini ada panjang walaupun ranking FIFA juga penting buat kita. Tapi secara prioritas berarti ke U23 dulu. U23 dulu. Oke, untuk U23 selamat bertanding di kualifikasi. Kalian pemain-pemain terbaik yang kita sudah tahu semua pemainnya kayak gimana, oke banget. Beberapa sudah dapat medali SEA Games juga, beberapa juga sudah dapat juara dan prestasi di klub. Selamat bertanding dan loloskan Indonesia ke Piala Asia. Dan 2000. Beberapa juga pernah bertemu dengan pemain-pemain Argentina, Pak. Betul. Bener. Oh iya. Harusnya sih tenang aja ya. Gue udah pernah ketemu Paredes, gue udah pernah ketemu Garnacho. Iyalah, mentalnya naik. Belakang ada Bagot, depan ada Sananta. Dan melihat grupnya harusnya optimis ya. Optimis, Taipei doang mah bisa. Bisa. Jadi semangat untuk U23. Jadi tadi U17 akan ke Jerman, sekarang U23 akan kualifikasi. Semangat. Nah sekarang kita akan melaju ke timnas yang senior. Wih agenda seru juga nih, banyak nih. Cuy. Banyak keren ini. Nah timnas senior juga sudah melakukan pemanggilan pemain. Ada 24 pemain yang dipanggil. Kita sebutkan satu-satu ya. Yang pertama Bayangkara FC Dendi Sulistiawan. Biasa seperti biasa langganan. Nadeo dipanggil lagi. Comeback ya. Comeback. Karena mungkin Arnandonya di U23 ya. Hernando. Tapi gak ada. Mana Hernando? Ada. Kemudian Stefano Lillipali Borneo FC, Adam Ali Setiano dipanggil lagi dari Borneo FC juga. Ricky Kambuaya Dewa United, Egy Maulana Fikri Dewa United. Dia juga comeback nih Egy nih. Iya comeback juga betul. Karena mungkin Marcelinonya di sana ya. Sama Witan Sulaiman di U23. Banyak juga pemain-pemain bagus. Jadi bisa nasional pun kita enak ya. Bisa. Ya kan kalau gini enak ya ngatur-ngaturnya. Enak nih bagus-bagus. Kalau agendanya pas mah enak. Jordi Amat. JDT, Asnawi Mangku Alam Bahar, Fahrudin Wahyudi Arianto, Saadil Ramdhani, comeback di sini. Karena catatan-catatan bagus di Malaysia di pekan-pekan kemarin mungkin di akhirnya dipanggil lagi. Muhammad Edo Febriansyah, Mark Lok, Rahmat Irianto, debutan Rian Kurnia Persib Bandung. Siapa Pan? Kasih tahu dulu Pan. Gue nggak tahu Pan sejujurnya. Sayap kanan dia bagus ya. Bagus. Gantinya Febri gitu maksudnya. Di sayap kanan ini Febri. Iya, dia bisa bermain di sayap kanan dan terakhir di Persib. Sayap kanannya juga Ciro kan. Iya, maksudnya. Iya, cuman dia di Persikabo musim lalu juga tampil sangat baik. Dia nih. Rian Kurnia, tinggi badannya oke, 170 ke atas. Oleh pelatih Persib sekarang kadang diposisikan di nomor 9. Jadi secara teknik kayak Dendi Sulistiawan mainnya. Ngotot. Punya teknik dan punya skill, terus dia bisa bermain di hampir di 2-3 posisi, berarti bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di nomor 9. Kemudian bisa defensive action seperti Dendi. Jadi ketika turunnya gampang. Bola ya di kaki lawan dia bisa pressing, dia bisa turun. Itu mungkin pertimbangan Coach Shin memanggil Rian Kurnia. Itu dia, Rian Kurnia. Aji Kusuma Persija Jakarta. Ini juga debut ya berarti ya. Debut lagi ke senior. Syahrul Trisna Fadilah Persikabo.
Andi Setio. Ini juga nama sebetulnya Andi Setio ini sudah ada di National Pool sejak lama. Iya. Dia juga keluar masuk. Dia juga anggota timnya Luis Milla di timnya Luis Milla zaman dulu. Betul. Dia anggota U22 yang juara di Kamboja. Andi Setio ikut nggak ya? Kayaknya ikut deh. Ikut kayaknya ya. Ikut Andi Setio. Osvaldo ya. Ya. Di Persikabo juga dia sudah reguler bermain dan sekarang dipanggil lagi oleh Coach Shin. Kemudian ada Dimas Derajat. Dimas Derajat juga kembali lagi ke tim nasional setelah sempat cedera dan sempat tidak dipanggil. Ini ada debutan yang dari Persis Semarang juga dipanggil baru. Wahyu Pras. Persetu. Wahyu Pras. Betul Wahyu Persetu. Back. Ya kayak nama Wahyu Persetu dulu ya. Wahyu Back dulu tau gak? Wahyu Wijasanto itu. Om Buto. Iya itu gede banget juga, ya. Kan? Ini juga hampir secara perawakan hampir mirip. Back gede juga cuman ya gak segede Wahyu Wijasanto. Cuman secara karakter main, secara visi bermain hampir-hampir kayak gitulah Wahyu Pras. Ya. Wahyu Pras dipanggil, selamat datang di tim nasional Wahyu. Kemudian ada Reza Arya kiper PSM. PSM ya. Kembali dipanggil. Yance dan Yakob dipanggil, cuman kayaknya yang satu cedera. Siapa yang cedera? Yakob kayaknya cedera. Nah, semoga cepat sembuh Yakob. Yance Yakob 2 PSM dipanggil. Terus ada Sain Patinama dan Sandy Walsh. Nah, nama terakhir ini yang gue sangat-sangat tunggu permainannya seperti apa. Karena selalu dipanggil dan selalu apes. Apesnya? Cedera mulu. Cedera terus pas mau panggilan. Iya. Yang paling kasihan kan pas waktu mau Argentina kemarin. Iya. Harusnya dia main. Udah latihannya paling keras, udah ini. Iya. Cedera karena overtraining. Overtraining ternyata. Sandy Walsh tuh posisinya apa? Back kanan tapi bisa forward DMF juga. Oke. Jadi kita penasaran melihat Sandy Walsh kayak gimana mainnya. Betul, gue sangat penasaran. Gue juga penasaran sama Patinama sih karena kan kemarin debutnya di Argentina ya. Jadi agak tekanannya kan nggak sebanding tuh. Ya, nggak sesuai Argentina. Lah ya, nggak sesuai lawannya. Nah semoga aja di saat ini nih bisa lebih bagus lagi. Tapi mainnya. Bagus sih pas lawan Argentina juga kita ngeliat bagus ya gitu maksudnya. Tapi emang belum klop aja. Dia lari yang dioper ke belakang. Iya, masih butuh penyesuaian. Nah, tim senior ini akan melakukan FIFA Matchday. Artinya pertandingan resmi FIFA, uji coba resmi di Gelora Bung Tomo Surabaya 8 September 2023. Bagus Pak. Lawan Turkmenistan juga ya. Turkmenistan juga betul lawannya. Ini berarti berangkatnya barengan kali ya senior sama U23-nya. Dari Turkmenistan ke Indonesia. Ya bisa jadi. Enggak. Enggak ya. Apa timnya sama jangan ya? Bagaimana? Lagi pusing. Dengan mereka lagi pusing pemanggilan banyak banget. Dengan fenomena pemain-pemain yang dipanggil nih ke U23 dan ke tim senior ini ternyata bagus-bagus ya. Kita punya sekarang lagi punya database pemain yang cukup oke ya. Sebenarnya kalau gue ngeliat ya ini salah satu berkah dari strategi Coach Sintayong yang mutus satu angkatan gitu sih. 12 satu angkatan langsung ke bawah. Nah, jadi kan pemain-pemain muda-muda ini nih yang muncul nih. Yang dibikin yang angkatan Bagot itu yang jadi seniornya kan. Nah, itu strategi itu yang bikin umur timnas kita jadi makin panjang. Iya, betul. Itu mungkin 6 sampai 8 ada kali pemain yang biasa main di senior jadi ke U23 kan. Jadi kalau kan U23-nya sendiri nih kalau sekarang 20 katakanlah di rata-ratakan ya 23 tahun artinya mereka masih bisa di 7 tahun ke depan tuh sampai usia 30 kan. Asal konsisten. Iya, kalau konsisten gitu. Maksudnya setidaknya bisa 3 sampai 7 tahun gitu umurnya. Untuk yang senior sendiri kita masih bisa bertahan di 3 sampai 4 tahun main bareng di sini. Ya tinggal beberapa lah mungkin yang secara usia sudah ini ada Fahrudin Arianto. Cuman sisanya tuh kita masih punya pemain-pemain yang secara usia tuh masih muda-muda juga gitu. Betul, maksudnya kayak kembalinya Adam Alis, kembalinya Stefano Lillipali gitu maksudnya menghiasi ini semua kan maksudnya tetap butuh sosok dari yang senior banget gitu maksudnya walaupun yang muda-muda juga tetap ada gitu maksudnya. Yang middle age juga bagus ya yang middle age. Bagus, jadi ini secara komposisi ini kita lagi menatap masa depan yang lumayan nih. Bebannya malah di pelatih menurutku. Karena dengan kualitas yang kayak gini harusnya bisa lebih kualitas. Ekspektasi harusnya jadi lebih. Kan ini udah nggak ada ini nih, nggak ada nggak ada polemik kayak kemarin yang harus nggak dilepas nggak apa. Ini kan semuanya dilepas nih. Semua environmentnya support. PSSI-nya support, klubnya support, ya kan, semuanya support gitu segala macam. Belum lagi dua venue ini juga bagus banget tempatnya. Maksudnya semuanya support environmentnya lah. Semoga hasilnya pun sesuai dengan ekspektasi gitu loh Pak. Beban ini sebenarnya jadinya pelatih menurut gua. Oke, jadi tapi yang jadi concern gua adalah ini. Gua enggak tahu ya nanti. Kan ini kan untuk kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia U23. Iya.
ini kan bertepatan dengan FIFA Matchday. Jadi semua pemain abroad bisa dipanggil. Iya. Jika lolos pas Piala Asianya nanti, apakah FIFA Matchday atau enggak nih? Karena kan U23 nih. Harusnya. Takutnya, kita gue gak berani ngomong harusnya sih. Kencang di kualifikasi, tau ya pas bisa dipanggil. Pas Piala Asianya nggak FIFA Matchday, jadi nggak bisa dipanggil. Piala Asia tuh FIFA Matchday nggak sih? Tapi kalau maksudnya yang senior kan iya, kalau yang U23 kita nggak tahu sih. Soalnya kalau nggak salah tanggal April sampai Mei gitu deh. Oke. Dan yang pemain 2024 ya. Pemain di kitanya kan juga lagi break apa enggaknya kan kita juga nggak tahu tuh. Secara jadwal dan ini. Kan ada bentar lagi ada tahun-tahun politik kan pasti pertandingan agak sedikit susah. Izin keramaian dan lain-lain. Wah, kalau begitu cara menikmatinya adalah nikmati dulu aja yang 2 pertandingan ini. Betul. Jangan dulu pikirin. Ya udah. Betul. Karena nanti kita bahas di OB tahun depan itu. Itu jadi beban tahun depan aja deh. Kalau ntar mikir lagi ntar gue juga puyeng juga sih bisa jadi ntar. Soalnya gue kepikiran ntar pas acara benernya pada datang kan nih. Pada datang nggak ntar kencang di kualifikasi doang. Sama fokus ini sama fokus Piala Dunia, Pak. Ya udah sekarang kita nikmatin dulu nonton anak-anak U23 yang pada datang semua. Mau ngatain apa lu? Gak ada. Susona aja. Jadi semangat untuk U17, U23 dan tim senior yang sedang ada agenda ramai. Semangat juga buat semua yang masuk ke environment kalau kata Fahmi. Berarti kan pada bikin pertandingan, pada bikin. Pak. Dan bentar lagi Liga 2 juga mulai. Betul. Ya bagus-bagus cuy pemainnya. Ditambah lagi Liga 2 dengan konsep baru ada pemain asing. Betul. Dua pemain asing. Wah, udah pada datang itu pemain-pemain. Betul, seru. Willian Korea harusnya secara kualitas menaik dong ya. Pasti, Pak. Cuman yang saya takutkan kan maksudnya klub-klub ini hati-hatilah karena kan baru pertama kali rekrut pemain asing gitu segala macam. Jangan sampai baca kontrak itu baik-baik. Takut apa? Dana. Iya maksudnya dananya tengah-tengah gembos kasihan pemain-pemain yang lokal, Pak. Iya kita tahu lah pasti pemain asing harganya lebih mahal daripada pemain-pemain lokal gitu maksudnya. Oke, jadi selamat mempersiapkan tim Liga 2. Setahu saya sudah sekitar 70%-an tim sudah melakukan udah kumpul. Boas Solosa sudah bergabung dengan Waropen. Wih. Pak captionnya ini mau membawa Liga 1 ya. Waropen kemudian Biak juga sudah yang punya namanya tim. Sangat di klub di Liga 2 nih, tongkrongan Liga 2 yang cukup menonjol banget nih sekarang adalah Malut, Pak. Maluku Bang Imran, Kakak Imran. KKM. Oke, KKM. Itu pemain-pemainnya katanya bagus-bagus. KKM. Liga 2 sekarang bagus-bagus. Kalteng juga bagus-bagus. Ada Otavio Dutra di sana. Bekasi ya bagus. Gue mah kalau Kalteng trauma. Trauma apa lagi? Yang kemarin-kemarin aja belum beres. Kasus. Maksudnya jangan bagus-bagus di depan nanti gembos. Kagak itu maksudnya masalahnya tuh masalah kayak gitu terus gitu maksudnya. Berarti kan di depan itu pun pas dia lagi Liga 1 ya? Iya, maksudnya lu bayangin aja banyak orang yang bergantung di situ. Jadi lu juga harus budget wise lah gitu maksudnya menentukan misalnya gue punya 10 miliar ya 10 miliar gue habisin aja buat beli pemain-pemain ini bagus tapi nggak dihitung dengan bagus gitu maksudnya pemasukannya berapa pengeluarannya berapa itu aja yang gampang. Oke, ya itu untuk klub itu mungkin yang ini ya bisa dipikirkan juga ya. Iyalah, jangan jor-joran supaya bisa sampai akhir kompetisi tidak gembos dan tidak kehabisan bensin. Ya, takutnya kalau performanya nggak sesuai gitu kan, tiba-tiba ini ngedrop. Tiba-tiba langsung. Hati-hatinya adalah kan tunggangan-tunggangan buat tahun depan banyak pasti Pak ini Pak nanti kalau tahun depan nggak jadi ada yang nggak jadi apa segala macam. Emang tahun depan ada Pak? Ada politik biasa lah gitu maksudnya kan kita tahun politik itu maksudnya. Cuma maksudnya yang jadi nggak apa-apa lo mau berpolitik asal ya ininya juga tetap diurus gitu menurut gue mah. Sepak bolanya. Iya jangan dirugiin. Takutnya lu sekarang wah sini gue danain. Tahun depan nggak jadi cabut. Kasihan Pak itu Pak yang ada ntar ada cerita lagi jadi Kang Bakso, ada cerita lagi jadi Kang Ojek gitu-gitu. Janganlah. Apalagi ada pemain asing kan sekarang kalau pemain asing langsung FIFA, langsung ini gitu. Oke, itu tadi soal U17, U23 senior dan Liga 2 yang akan segera jalan. Nah, sekarang kita akan ke SSC, Sobat Sporty Cerita. Kali ini ada dari NOR MMT 81. Derby Mataram, PSS 0, PSIM 0, Maguwo Harjo 2014. Wah, ini cerita Derby Mataram katanya. Oke. Pertandingan baru menit 85 sudah ada perang keramik antara Tribun Merah dan Tribun Selatan. Tapi pertandingan tetap berjalan tanpa ditunda. Pertandingan selalu berjalan panas di Derby DIY. Alhamdulillah sekarang sudah ada Mataram Islah. Semoga tetap damai dan kondusif. Amin. Segitu doang ceritanya.
Berantemnya. Ini orang nih cerita nggak sih? Terima kasih. Terima kasih sudah. Hey, kontennya lumayan panjang nih, bisa 3 menit 5 menit nih. Hey. Enggak, ini kira-kira poinnya apa? Dia satu antara dia mau menjelaskan bahwa oke, sekarang Jogja sudah kondusif dengan Mataram Islah, itu satu. Kedua, dia lagi menjelaskan bahwa waktu nonton PSIM dan PSS itu kan mestinya dia ada cerita awalnya dulu ya. Iya. Waktu di tahun 2014, saya bersama teman saya nonton ini. Ada alurnya gitu. Pertandingan berjalan seru dan pada sampai menit 85 masih 0-0. Baru masuk ke sini. Mungkin ini dia dong. Dia jualan keramik, Pak. Katanya kan ada perang keramik, Pak. Nah, perang keramik itu ngapain? Iya, ngapain? Apakah merek-merek keramik diadu di depan di tak gitu atau dia gimana? lagi pada motong keramik. Iya, yang siap terjadi setiap hari libur di siang-siang. Tapi ini yang gue catat sih, yang alhamdulillah sekarang sudah ada Mataram Islah, semoga tetap damai dan kondusif. Nah itu alhamdulillahnya. Ya. Nah ini dia PSIM apa PSS nih? Dia juga gak nyebut ya? Iya. Dia maunya apa? Coba direvisi lagi deh. Tapi kalau ntar kirim lagi ceritanya. Siapa sih? Nur. Ada fotonya gak sih? Nur. Ada tuh dari belakang, so iya. Tapi itu gak kelihatan dia bukan? Iya, oh iya belum tentu. Nah tapi soal PSIM juga, PSIM kan sekarang di Liga 2. Mereka juga sudah membentuk tim. Betul. Sudah ada head coach Kasar tadi. Haryono sudah di situ. Dia Angga Putra sudah pada di situ. Pemain-pemain juga bagus-bagus. Ngeri-ngeri ya pemainnya. Ngeri-ngeri pemainnya. Target deh Liga ini kencang di Liga 1 deh nih. Kayaknya target. Persiba juga bagus. Itu bagus semua Liga 2. Nah itu makanya termasuk yang PSIM ini sudah mempersiapkan tim jauh-jauh. Persipura belum mempersiapkan. Masih bingung Persipura. Sriwijaya FC sudah persiapan, bahkan Sriwijaya FC itu sudah kemarin sudah tes di JIS, sudah sekarang udah main di Jogja kemarin lawan PSIM. Gue menanti sih musuhnya ini harus ada satu tim Liga 1 dari Sumatera lagi gitu. Biar ke Liga 1 ya, iya, itu Semen Padang. Belum ada ya, belum ada lagi ya. Siapapun, entah PSMS. itu mau Sada Sumut kayak, mau PSDS kayak, mau PSMS, mau Sriwijaya, siapapun gitu maksudnya. PSBL Bandar Lampung. Iya, emang kurang lengkap gitu ya kalau nggak ada yang dari Sumatera ya. Kalau dari Sumatera tuh kurang. Semua perwakilan pulau tuh ada gitu maksudnya. Sumatera juga harus ada. Sumatera harus ada. Kita dukung siapapun yang dari Sumatera, kita dukung. Tolong catat, jika ada tim Sumatera berarti sudah disetting oleh beliau. Hari ini tolong dicatat. Kan omongan dia tuh suka jadi ini kita potong ya di akhir tahun ya. Omongan dia tuh kan kayak titah gitu ya. Ini orang jangan dianggap enteng teman-teman. Kata dia ada tim Sumatera harus lolos. Nah itu berarti itu udah ini ya. Itu tuh sama dengan harus antara lolos. prediksi atau perintah. Nah itu jika ada tim Sumatera lolos. Nah ini kata-kata ini tolong dipotong. Kemarin gue ke Surabaya, gue agak sedikit kali ketemu siapa sih? Hah? Ketemu siapa gitu gak sengaja. Jadi gue punya teman. Ngobrol terus dia nelpon temennya gitu. Terus? Nelpon temennya ngobrol. Waduh. Dikat saja. Gak usah ada di sini anjing. Ditit. Oke, jadi itu OB kali ini. Lah itu enggak apa namanya? FPL. Usah FPL, cari sendiri aja udah. Nanti FPL di TikTok. Iya, FPL di TikTok aja lah ya. Saya ada TikTok aja betul. Follow juga TikToknya Sport77 Official. Selamat menikmati akhir pekan. Selamat menikmati pertandingan bola di akhir pekan ini. Yang orang Solo, orang Surabaya selamat menonton timnas. Selamat menonton timnas langsung. FIBA juga jangan lupa ditonton FIBA. FIBA basket masih ada nggak sih FIBA? Masih ada Piala Dunia basket ya, yang mau nonton di sini. Yang mau nonton di Senayan silakan nonton. Pokoknya selamat menikmati akhir pekan dan semoga akhir pekanmu bahagia. Kalau begitu Ripan Perdipta pamit. Saya Abdul pamit. Dan siapa pamit. Sampai jumpa di OB edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.